Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa berada dalam majelis yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dari majelis yang mulia ini. Kali ini kita melanjutkan kajian rutin kita pada maghrib di hari Kamis sore ini dengan pembahasan Riyadhus Shalihin masuk dalam kitab Ad-Da'awat dan Manhajus Salikin, pembahasan fikih salat. Dan kita lihat sekarang hadis yang membicarakan tentang doa nomor 1469. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang terkumpul kebaikan dunia dan akhirat. Hadis nomor 1469. Wa an Tariq bin Ashyama radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata thumma amarahu an yad'uwa bihaula'i al-kalimat Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin lahu an tariqin annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun faqala ya Rasulullah kaifa aqulu hina as'aluhu rabbi qala qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaka haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat, kemudian memerintahkannya untuk berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, selamatkanlah aku, dan berilah aku rizki. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain dari Tariq disebutkan bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku berkata ketika aku sedang meminta kepada Rabbku? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, selamatkanlah aku, dan berilah aku rizki. Maka sesungguhnya doa ini semua menyatukan untukmu dunia dan akhiratmu. Baik. Doa yang terkumpul kebaikan dunia dan akhirat. Dan tadi disebutkan dari Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu. Ada seseorang ketika dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali ngajarkan dia salat. Menunjukkan nantinya salat itu penting. Summa amarahu ayyad'uwa bihaula'il kalimat. Kemudian setelah diajarkan salat, juga di situ diajarkan beberapa kalimat doa berikut ini. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau di doa ketika duduk antara dua sujud pakai Rabbi, ya, bisa nanti dengan kalimat seperti ini juga. Namun di situ ada kalimat wajburni. Hadis ini riwayat Muslim. Juga ada riwayat dari Tariq. Dia dengar Nabi SAW itu pernah ada seorang mendatangi beliau dan Rasulullah SAW ketika itu ditanya, kaifa aqul hina as'alu rabbi, apa yang mesti
saya ucapkan ketika sedang meminta kepada Rabbku. Kemudian Nabi SAW katakan, ucapkanlah Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Di sini pada lafaz kedua tidak ada kalimat wahdini. Hadis ini dikatakan fa inna haula, kalimat-kalimat tadi tajma'u laka dunyaka wa akhiratak, itu telah akan mengumpulkanmu, terkumpul padamu dunia dan akhiratmu. Artinya dalam doa tadi tercakup urusan dunia dan akhirat. Nah, beberapa poin penting dari hadis ini kita lihat dalam faedah hadis. Faedah hadis. Yang pertama, menunjukkan pentingnya sholat karena termasuk rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat. Kita kenal rukun Islam yang 5. Ada 2 rukun Islam yang urgen kita perhatikan. Yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mengerjakan sholat. Kalau 2 kalimat syahadat itu ditinggalkan atau seorang punya cacat yang fatal dalam 2 kalimat syahadat tadi, baik syahadat yang kaitannya dengan persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, cacat dalam hal ini bisa batalkan Islam. Sedangkan sholat juga demikian. Kalau menurut pendapat para sahabat, bahkan berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, meninggalkan sholat dapat membuat orang itu kafir. Ya, meninggalkan sholat itu dapat membuat orang itu kafir. Di antaranya dalam hadis Buraidah, diriwayatkan dalam kitab Sunan, Nabi SAW mengatakan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara orang muslim dan orang kafir, kita orang muslim dan orang kafir, yaitu mengenai perkara sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Ini kufur apa? Kafir apa? Kafir kufur akbar atau kufur asghar? Mutlak disebutkan. Nabi enggak tafsirkan ini. Ya, menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat. Jadi pembeda, ini muslim, ini kafir. Batasannya sholat. Oh, berarti kamu sholat berarti jadi muslim, meninggalkan sholat berarti jadi kafir. Kalimatnya tegas. Walaupun jumhur ulama, kebanyakan ulama tidak tafsirkan seperti tadi. Artinya dibawa ke makna lain, menimbang dalil-dalil yang lainnya lagi, sehingga makna di situ tidak sampai kufur yang mengeluarkan dari Islam. Namun yang jelas ada kata ijma. Ijma sepakat ulama. Kalau semua ulama berpendapat meninggalkan sholat itu masuk al-kabair, masuk dosa besar. Diingat baik-baik itu. Meninggalkan sholat itu masuk al-kabair, masuk dosa besar. Dosa besarnya kapan? Apakah meninggalkan 5 sholat dalam 1 hari ataukah cuma 1 sholat saja? Iya, 1 sholat saja. Masuk dalam al-kabair. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya As-shalah wa hukmu tarikiha, beliau mengatakan para ulama bersepakat bahwasanya meninggalkan sholat termasuk dosa besar, bahkan meninggalkan sholat dosanya lebih parah daripada dosa besar lainnya, lebih parah daripada berjudi, berzina, minum minuman keras, membunuh, berzina, lebih parah daripada itu. Menunjukkan memang para ulama ingatkan keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Maka walaupun dia kerjakan sholat yang lainnya, misalnya sholat subuh saja tidak gitu ya, sholat subuh saja tidak, maka dosa besar dia dicap di situ. Kalau dikatakan ini dosa besar berarti dicap fasik, ya, dicap sebagai fasik. Karena fasik itu istilah untuk orang yang meninggalkan, orang yang melakukan dosa besar atau yang melakukan dosa kecil terus menerus. Jadi di sini lihat,
Orang tadi masuk Islam, Nabi SAW langsung ajarkan sholat, menunjukkan sholat itu penting. Maka ini lebih ditekankan dulu. Termasuk untuk orang tua pada anak lebih dia tekankan ini lagi. Karena tidak ada satu, para ulama katakan, tidak ada satu perkara yang Nabi SAW perintahkan untuk anak itu dipukul kalau perkara ini ditinggalkan kecuali sholat saja. Yang lain-lainnya enggak. Namun sholat aja. Kalau sudah umur 7 tahun diajak sholat. Kalau 10 tahun enggak mau maka dipukul. Dan ini tidak ada pada perkara lain. Namun kadang orang tua ya menaruh kasihan yang tidak tepat. Anak nggak bangun-bangun, ya dibiarkan saja. Sudahlah, biarkan dia istirahat. Mungkin capek. Iya, mungkin capek. Namun itu bahaya sekali dibiarkan kayak gitu terus saja. Akan jadi kebiasaan. Subuh nggak dikerjakan. Walaupun cuma subuh saja dia tidak kerjakan. Dia kerjakan sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Ya, dicap dosa besar tadi. Al-kabair, fasik langsung. Itu sepakat ulama. Yang mereka berbeda pendapat cuma vonis kafir atau tidak bagi yang meninggalkan sholat. Itu saja. Nanti punya beda pendapat lagi, ini dihukumi apa? Hukuman hadnya itu apa? Nah, beda pendapat lagi. Namun yang semua sepakati adalah meninggalkan sholat walaupun satu sholat saja itu al-kabair, masuk dalam dosa besar. Maka jangan remehkan sholat. Mau lagi ngumpul-ngumpul ya, tetap mengerjakan sholat. Oh ini teman-teman kanan kiri nggak sholat, lagi ngumpul bareng-bareng ya, misalnya reunian lah gitu. Kadang ini dilakukan di bulan Ramadan juga. Nah, buka puasa bareng dengan teman-teman dulu sekolahan. Yang ini cuma ngertinya buka puasa saja. Sudah buka puasa, maghrib juga nggak berangkat juga nggak kerjakan sholat. Sampai masuk isya juga nggak sholat, tarawih apalagi. Kadang kita punya prinsip, ya sudah yang penting saya ngumpul bareng, senang dengan teman, senangkan teman. Iya, kamu ngumpul kayak gini, tinggalkan sholat, jadi dosa besar juga kamu lakukan. Nggak kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, ketika seseorang masuk Islam, maka hendaklah ia diajarkan sholat dan diajarkan doa ini. Nah, kalau ada yang masuk Islam, diajarkan sholat, ajarkan juga doa ini. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini wa'afini warzuqni. Ya, dan di sini jadikan prioritas dia untuk sholat. Maka pahamkan yang penting-penting. Mau sholat itu syaratnya apa saja. Terus ajarkan bagian-bagian sholat yang penting. Ya. Dan dia perlu ajarkan dulu yang prioritas. Jadi ada yang rukun dulu penuhi gitu. Al-Fatihah misalnya diajarkan, surat Al-Fatihah itu diajarkan dulu sebelum bacaan-bacaan yang lainnya. Baru kemudian bagian rukun-rukun yang lainnya lagi yang urgen-urgen. Baru nanti kemudian perkara-perkara sunnah, bisa prioritaskan seperti itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, keutamaan meminta ampunan dari segala dosa kepada Allah. Nah, di sini jadi dalil kita diperintahkan meminta ampunan dari segala dosa pada Allah. Dan semua dosa itu akan diampuni. Dan tidak boleh membuat seorang itu putus asa dari rahmat Allah. Dosa apapun, tadi syirik, dia tobat ketika hidupnya, insya Allah diampuni. Kekufuran, dia bertobat ketika hidupnya, diampuni. Kemudian dosa besar, dia bertobat ketika hidupnya, diampuni. Yang penting tobat ketika hidup. Cuma nanti ketika meninggal dunia, apa dosa yang dia bawa? Kalau dia bawa dosa kesyirikan, tidak membuat dia selamat. Kesyirikan, kekafiran dia bawa ketika mati, ini belum ditobati, jadi masalah. Karena Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati, dan akan mengampuni dosa dibawa kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Yang masalah nanti kalau dibawa mati itu dosa apa? Kalau yang dibawa mati dosa syirik, kekafiran, tidak dimaafkan. Namun kalau yang dibawa mati itu adalah dosa dibawa kesyirikan, masih bisa Allah ampuni. Tergantung kehendak Allah.
Sebagaimana juga dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan." Dalam hadis qudsi Allah berfirman, seandainya hambaku mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian dia tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, maka aku akan mendatanginya pula dengan ampunan sepenuh bumi pula. Padahal tadi dia bawa dosa sepenuh bumi. Catatannya apa tadi? Dia tidak berbuat syirik. Artinya dosa syirik tidak dibawa mati, dia tobati ketika hidup. Maka ketika dia bawa dosa yang banyak, maka Allah bisa memaafkan dosa yang banyak tadi. Bahkan kalau itu dosa sepenuh bumi, Allah bisa datangkan ampunan, datangkan rahmat sepenuh bumi pula. Kuncinya tinggalkan kesyirikan berarti. Syirik ya dosa paling berbahaya, kezaliman yang paling besar. Intinya kalau itu pun ditobati ketika hidupnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Yang penting seorang sungguh-sungguh bertobat dengan taubatan nasuha. Ya. Walaupun sekarang ini lagi dalam keadaan jadi ahli maksiat, tetap masih punya peluang. Allah masih memberikan dia kesempatan sebelum nyawa itu di kerongkongan, ya. Selama itu masih tetap taubat itu diterima. Selama dia penuhi syarat taubat, ikhlas, kemudian menyesal, kemudian kembali taat, kemudian bertekad tidak mau mengulangi lagi. Kalau itu hak sama manusia diselesaikan, bertobat juga sebelum waktunya itu habis. Nah, sekarang keempat. Yang keempat, keutamaan meminta rahmat Allah, yaitu agar diperoleh kasih sayang Allah, karena manusia barulah meraih kesempurnaan jika ia selamat dari berbagai kesusahan dan meraih kebahagiaan yang ia cari-cari. Baik. Di dalam doa ini ada kalimat warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Artinya kita mohon supaya Allah memberikan kasih sayangnya. Kasih sayang ini berupa apa? Kita selamat dari kesusahan-kesusahan nanti di akhirat, dan kita meraih kebahagiaan. Dan inilah yang disebut juga dengan al-falah, keselamatan tadi di akhirat, dengan selamat dari neraka, masuk surga, itu disebut dengan al-falah. Maka kalau dalam azan itu kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah di sini ayo raih keberuntungan. Kata para ulama, al-falah itu punya dua makna. Al-falah yang pertama itu adalah seorang selamat dari neraka. Al-falah yang kedua adalah dia dimudahkan masuk surga. Maka kalau ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan orang yang melakukannya adalah orang-orang yang muflihun, beruntung, maka yang dimaksud ini, oh berarti nanti dia selamat dari neraka, nanti dimudahkan masuk surga. Terus yang kelima. Yang kelima, keutamaan meminta hidayah, yaitu berupa petunjuk ilmu sekaligus amal. Nah, di sini wahdini, ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Yang dimaksudkan memberikan petunjuk kepadaku yaitu berupa hidayah, ilmu dan amal. Ya, berupa hidayah, ilmu dan amal. Ilmu dapat dari ilmu tadi, ya, akhirnya berbuah amal. Dan ini diantara sebab kita dapat hidayah itu dengan doa. Termasuk juga sebab orang lain dapat hidayah, kita doakan orang lain. Ya. Sebab kita dapat hidayah, kita doa juga. Sebab orang lain dapat hidayah juga, doakan dia. Bahkan pada ahli maksiat pun itu, kita tahu teman kita berubah jadi ahli maksiat, dia dapat hidayah pun dengan doa. Dan ini dipraktekkan oleh Umar bin Khattab ketika nulis surat pada sahabatnya yang ketika itu dia tidak temui lagi sahabatnya. Kemudian Umar nulis surat, dia suruh sekretarisnya. Karena sahabat ini orang-orang bilang, ya sekarang jadi pecandu minuman keras, jadi pemabuk. Kemudian Umar tulis surat, min Umar bin Khattab illa fulan bin fulan, dari Umar bin Khattab pada fulan bin fulan.
Kemudian setelah itu dia tulis pujian dulu pada Allah. Kemudian dia bawakan dalam surat ini salah satu ayat dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min, yaitu dikutip di situ ayat nomor 3. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzitauli la ilaha illahu wa ilaihil masir. Allah itu Maha Pengampun, kemudian Allah itu penerima taubat, namun Allah punya siksa yang pedih, dan Allah memberikan karunia yang banyak. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, ilaihil masir, dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Selesai. Surat tadi dituliskan pada sahabatnya, dikirim ke negeri Syam sana. Ya. Nah, sahabatnya ada di sana. Nah, ketika dikirim ke sana, ya, sebelumnya Umar bilang, tolong kalian sahabat-sahabatku, ya, murid-muridku, tolong doakan dia. Doakan dia supaya Allah membukakan pintu hatinya ketika dapat surat ini. Nah, disuruh doakan berarti ahli maksiat. Supaya apa? Allah bukakan pintu hatinya. Artinya supaya dia dapat hidayah. Surat sampai pada dia, kemudian dia baca ulang-ulang tadi surat tersebut sampai pada ayat Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzitauli la ilaha illahu wa ilaihil masir. Terus dia renungkan ini. Oh, berarti Allah itu Maha Pengampun jika saya mau bertobat saat ini juga. Allah juga punya siksa yang pedih kalau saya tidak mau tobat. Maka ketika itu dia ulang-ulang ayat tadi, ulang-ulang, terus akhirnya taubat. Kemudian dia baca lagi, dia itu nangis. Kemudian akhirnya dia mengalami sekarat, tapi sudah taubat terlebih dahulu. Sekaratul maut. Akhirnya kemudian meninggal dunia, ahli maksiat. Lantas setelah itu Umar dapat berita sahabatnya ini meninggal dunia. Nah, baru Umar itu ingatkan teman-temannya, ingatkan para sahabatnya. Nah, gini, kalau ada di antara kalian itu jatuh dalam suatu kesalahan, zallatan, jatuh dalam suatu kesalahan, maka kata Umar, ya, doakan dia. Kemudian arahkan dia pada jalan yang benar. Berarti nggak ditinggalkan, doakan dia, arahkan dia pada jalan yang benar. Kemudian Umar katakan, wala takunu a'wanan lisyayatin. Jangan kamu malah jadi kroninya setan untuk terus menyesatkan dia. Jangan membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Jangan jauhi dia. Selama dia masih bisa diberi nasihat, diberi nasihat. Umar sini ajarkan pada kita, diantaranya adalah Umar ajarkan orang yang ahli maksiat tetap masih bisa dapat hidayah. Kita bisa lakukan sebab, diantaranya adalah doakan dia. Di samping ada nasihat. Tadi tulis apa tadi? Surat gitu. Kalau zaman sekarang apa berarti? Nah, WhatsApp bisa, WA. Walaupun dia nggak retweet ya orang masalah. Yang penting sudah kirim dulu. Bisa DM juga kan? Bisa. Oh, di profil Instagramnya, ya Allah sekarang punya gandengan baru, cewek ayu cantik lagi bareng dia. Nah, perlu nggak komentari dia langsung di fotonya gitu? Perlu nggak? Oh, jangan. Terus gimana? Ya, DM. Wis pintar tak? Nah, DM dia, beritahu langsung. Ya. Cukup sampaikan ayat tadi. Surat apa tadi? Ghafir ayat 3. Sudah kutip itu terus terjemahannya. Nah, sudah kirim gitu. Oh, siapa tahu dia baca. Siapa tahu. Kalau dia nggak baca DM-mu ya sudah, ya gimana lagi? Mending kan ada sebab. Jadi orang lain dapat hidayah, orang kita dapat hidayah doa. Orang lain bisa dapat hidayah juga doa. Apalagi ini baru teman, apalagi untuk keluarga, orang tua, ya, suami pada istrinya atau pada anak-anaknya, sama. Seperti itu, doa juga penting. Nah, terus yang berikutnya. Yang keenam, keutamaan meminta keselamatan dari berbagai penyakit. Penyakit itu ada dua macam, yaitu penyakit badan dan penyakit hati. Penyakit hati ini tentu saja lebih parah dari penyakit badan, karena jika seseorang tertimpa penyakit hati, maka kerugian di dunia dan di akhirat sekaligus akan menimpa dirinya. Wal'iyadzubillah. Taib. Penyakit dua macam, yaitu penyakit apa? Penyakit badan dan penyakit hati. Mungkin badanmu, fisikmu bisa kuat, kamu banyak olahraga. Namun kalau ada penyakit hati, punya pengaruh pada badannya.
badannya jadi lemah, badannya jadi kurang semangat, jadi malas-malasan ibadah, gara-gara penyakit hati ini ada. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diceritakan oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Beliau katakan bahwasanya saya lihat guru saya Ibnu Taimiyah setelah sholat subuh itu biasanya berdiam diri di masjid sampai matahari itu meninggi, kemudian dia rutinkan baca zikir terus. Kemudian Ibnul Qayyim tanya pada gurunya, kenapa kamu punya rutinitas kayak gini setiap harinya? Kemudian Ibnu Taimiyah ketika itu jawab, saya kalau tidak baca zikir semacam ini saya jadi lemes. Berarti ada suatu prinsip yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah pada kita. Ternyata kita tidak hanya pentingkan fisik badan saja, namun ada kepentingan pada hati kita juga, ya, perlu diperhatikan. Terus untuk hati ini bagaimana? Ya tadi zikir, dekat dengan Allah, zikir, ibadah, nuntut ilmu, punya akidah yang benar. Nah, hati jadi baik. Hati baik, kemudian fisik juga baik, jadinya dua-duanya mendukung. Beda kalau antum cuma perhatikan satu saja. Beda kalau dia fitness terus, namun sholat juga enggak, badannya kekar gitu, six pack lah ya. Nah, namun hati-hati loh, kamu six pack itu nanti ada yang senang loh itu kalau laki-laki. Apa yang senang siapa? Hah? Cowok juga kan? Nah, makanya biasa-biasa saja lah, one pack itu aman-aman saja. Iya, six pack malah kena masalah kamu. Ya sudah, body biasa-biasa saja, syukuri apa adanya gitu. Ya kalau lemu ya sudah syukuri alhamdulillah gitu. Gak usah sampai wah saya harus badannya ini six pack gitu. Untuk apa juga? Nanti ada yang senangi kamu juga jadi masalah, repot kamu nanti. Biasa, iya kan? Mau ya sudah big pack juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah ini, jadi keadaannya disyukuri aja gitu. Nggak usah mau niru-niru, wah saya pengen kayak atlet ini nih luar biasa itu. Kamu capek-capekkan diri saja. Ini diurus tadi itu, fisik diurus ya, namun hati juga diurus. Kalau kamu ngurus fisik terus tiap malam fitnah terus, ngaji nggak mas? Oh nggak, ya sudahlah. Kamu cuma ini bentuk fisik saja di situ, nggak manfaat. Penyakit hati lebih menggerogoti lagi, rasa malasmu ada. Bisa nggak badan kayak gitu, badan atletis kayak gitu, kuat nggak bangun subuh? Ada jaminan? Tadi kita bahas bangun subuh tadi, ada jaminan tadi. Badan six pack tadi, ada jaminan bisa bangun subuh? Hah? Diangkat barbel macam-macam gitu, bisa diangkat badannya gara-gara itu aja untuk bangun subuh? Jaminan? Enggak. Karena masalah hati. Ya, itu bukan masalah fisik gitu. Ini hatinya gimana ini? Baik enggak? Kalau itu memang hatinya baik, sudah mudah untuk bangun. Namun coba kalau ke bentuk fisik saya dia perhatikan, saya kayak gitu, wah subuh belum tentu bisa bangun, enggak ada jadi jaminan. Ya, maka dua ini diperhatikan, penyakit badan, penyakit hati, dua-duanya, dan itu nanti ada dalam doa wa'afini. Tadi ya, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini. Ya Allah berikanlah keselamatan, yaitu keselamatan dari penyakit badan dan penyakit hati. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh, keutamaan meminta rizki, yaitu agar dimudahkan oleh Allah untuk memperolehnya, sehingga tidak sampai lalai dari melakukan ketaatan. Rizki itu ada dua macam, yaitu yang bisa menegakkan badan dan bisa menguatkan hati. Menguatkan badan yaitu melalui makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menguatkan hati yaitu melalui ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu din dan amalan soleh. Permintaan rizki tersebut mencakup dua macam rizki ini. Taib, lihat, rizki juga ada dua macam. Rizki yang kaitannya untuk menegakkan badan dan bisa menguatkan hati. Dua-duanya diperhatikan, ya. Dan dua-duanya ini bagian dari rizki. Apa berupa rizki yang menegakkan badan? Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Makanan, pakaian, tempat tinggal, itu rizki. Yang menguatkan hati itu apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Dua-duanya disyukuri. Ya, dua-duanya disyukuri di situ. Yang jelas gini, orang itu cari rizki, silakan, namun jangan sampai
lalai dari ketaatan, lalai dari ibadah, lalai dari ngaji, lalai dari thalabul ilmi. Silakan cari rezeki. Apalagi dia punya kewajiban nafkahi keluarga misalnya. Silakan cari, namun jangan sampai ya untuk perihal mencari rezeki tadi membuat dia lalai untuk mengisi rezeki yang kaitannya dengan hatinya. Itu juga penting. Nah, rezeki-rezeki tadi disyukuri. Terus yang kedelapan. Yang kedelapan, keutamaan meminta kebaikan di dunia dan di akhirat sekaligus, bukan hanya dunia saja. Ingatlah kebaikan hakiki adalah kebaikan di akhirat kelak. Ingatlah kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Nah tadi kalau rizki ini pada kalimat ya Allahumma ighfirli warhamni wahdini wafini warzuqni. Ya Allah berikanlah rizki kepadaku. Sedangkan cakupan tadi semua dalam isi doa tadi itu ada dunia diminta, ada akhirat juga diminta. Maka tadi dalam akhir hadis dikatakan fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Kalimat-kalimat doa tadi sudah mencakup meminta dunia dan akhirat sekaligus terkumpul dalam doa tadi. Maka ini hampir sama seperti doa sapu jagat yang kemarin kita bahas juga. Terkumpul dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Dan ingat, ketika minta kebaikan dunia maupun akhirat di sini Nabi SAW gunakan kalimat yang singkat. Ya, tidak dengan kalimat yang rinci. Maka sama halnya tadi, itu banyak yang tanya tadi tentang jodoh gitu. Ya, jodoh itu nggak minta detail. Ya Allah, saya minta namanya si Fulan bin Fulan, tinggal di sini gitu. Ya. Pokoknya dia saja, nggak usah rinci, minta saja global. Ini lihat nih global ini. Dosanya barangkali banyak, namun cuma minta kalimatnya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kan dosanya tidak dirinci juga ini. Kan cakup semua, karena dia sulit juga merinci dosa-dosa yang pernah dia perbuat apa. Dalam minta ampunan, tobat juga demikian global. Maka doa itu global gitu, umum seperti itu. Sehingga tercakup segala apa yang ada dalamnya. Nah ini kesimpulannya, doa ini bagus diamalkan. Berarti ketika kita baca doa ketika duduk antara dua sujud, ya sudah amalkan ini. Dan hampir sama kandungannya ya. Hampir sama kandungannya. Situ ada Rabbik firli juga kan? Ada situ warhamni juga, ada wahdini juga, ada wa'afini juga, ada warzuqni. Ada di situ. Ada juga tambahan wajburni. Ya Allah tutupilah dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku. Maka tercakup di dalamnya.